Nanti no. Kalau lu mau masukin. Ya ada dua maksudnya. Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta pada pekan lalu guna mempelajari strategi penanganan kebakaran dan penyelamatan yang diterapkan di ibu kota. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanggamus, Tri Wahyuningsi. Rombongan diterima oleh perwakilan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Ibnu, dalam pertemuan yang berlangsung di kantor dinas setempat. Ketua Komisi 1 DPRD Tanggamus, Tri Wahyuningsi, mengatakan kunjungan kerja ini bertujuan untuk berdiskusi sekaligus bertukar pengalaman mengenai strategi operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diterapkan di DKI Jakarta. Menurutnya, Jakarta dinilai memiliki sistem penanganan kebakaran yang cukup maju, baik dari sisi kesiapsiagaan personel, peralatan, hingga koordinasi dengan berbagai pihak. Selain membahas aspek operasional, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya membangun kemitraan dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Perwakilan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Ibnu, menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menekan risiko kebakaran. Menurutnya, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta secara rutin melaksanakan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, pembentukan relawan kebakaran di lingkungan permukiman, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat, agar penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanggamus berharap berbagai pengalaman dan inovasi yang diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi bahan masukan dalam penguatan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Tanggamus. Dari fraksi P3, beliau adalah Wakil Ketua Komisi 1, di sebelahnya itu Pak Wandi. Beliau dari fraksi Golkar sekaligus Ketua fraksi Golkar yang juga anggota Komisi 1. Sebelahnya itu ada Pak Heru Antoni, beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Di depannya itu ada Pak Abdul Aziz Aziz dari fraksi PKB. Sebelahnya ini ada Pak Yudi Setiawan dari fraksi PDI Perjuangan sekaligus Ketua fraksi PDI. Sebelahnya ini ada Pak Noval, beliau dari fraksi Gerindra. Sebelahnya lagi ada Pak Haji Trianto, beliau dari fraksi PAN sekaligus sekretaris. Maksud dan kedatangan untuk sharing dalam rangka peningkatan kinerja pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran. Sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi anggaran, kami sharing ke pemadam kebakaran Provinsi DKI ini, sepertinya sangat-sangat tidak mungkin apa yang ada di sini bisa kami terapkan di kabupaten kami kalau melihat dari sisi anggaran. Tetapi apa salahnya? Mungkin ada trik-trik khusus, mungkin ada ilmu-ilmu nanti yang bisa kami bawa pulang, sehingga itu yang kebetulan memang Dinas Pemadam Kebakaran itu adalah mitra kami Komisi 1, bisa kami sampaikan kepada dinas mitra kami dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Tanggamus. Mungkin itu pembuka dari kami. Selanjutnya nanti kita mengalir saja. Mungkin ada dari kawan-kawan anggota Komisi 1 yang ingin menyampaikan atau ada yang ingin ditanyakan kepada bapak-bapak Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta, monggo silakan. Atau mungkin sebelumnya kita lihat dulu paparan dari Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Baik, saya akhiri. Bila terpercaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Provinsi DKI Jakarta Next. Baik, ini adalah inilah secara kursi dari Disdul Karmat di DKI Jakarta, mulai dari pemadaman kebakaran, penyelamatan, pengawasan, pengendalian, pemberdayaan masyarakat sampai dengan nanti secara SKPD kami punya 5 suku dinas. Ini yang tadi saya sampaikan, jadi letak geografis dari Jakarta ini mempunyai daratan dan juga kepulauan. Jadi ada Kepulauan Seribu yang saat ini berada dalam lingkup suku dinas Jakarta Utara. Jadi maksudnya Jakarta Utara ini punya daratan dan punya
lautan. Baik. Jadi kita juga mendeteksi adanya gedung-gedung bangunan gedung di DKI Jakarta kurang lebih gedung tingginya itu ada 3.400 gedung. X. Ya. Jadi inilah struktur organisasi kami. Lanjut. Nah, ini mulai dari sekretariat, ini yang di bawahnya ada bagian umum, keuangan, kepegawaian, serta program dan pelaporan. Lalu jumlah pegawai di kami saat ini terdapat 5.270 yang tertera di depan, itu terdiri dari 5 suku dinas, kantor dinas dan juga UPT. Ada ASN staff, ASN operasional, dan juga PJLP. PJLP ini kalau mungkin di daerah honorer atau kontrak, kontrak. Next. Nah, ini ada bidang pencegahan. Secara bidang pencegahan ini mempunyai dua seksi dan satu subkelompok, yaitu seksi bidang teknis, pemberdayaan masyarakat, dan juga kelompok pengawasan keselamatan kebakaran. Jadi secara garis besar fungsi dari bidang pencegahan kebakaran ini adalah pengawasan gedung bertingkat di seluruh DKI Jakarta, mulai dari alat proteksi, manajemen keselamatan kebakaran dalam gedung, dan juga selain itu sebagai seksi yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran ini. Next. Nah, itu jumlah gedung yang ada di DKI 1.000 sekian. Ini memang banyak sekali gedung yang harus kita tangani, dengan saat ini juga akan bertambah, terus bertambah gitu. Lanjut. Oke, nah tingkat data rawan kebakaran kita sampai dengan tingkat RW, Pak. Ini petanya yang sudah kita petakan. Jadi yang merah-merah itu kita kategorikan rawan kebakaran. Seperti itu. Next. Nah, di sini kita punya program. Yang pertama yaitu Redcar. Redcar ini relawan pemadam kebakaran. Ini mungkin di daerah-daerah juga sudah ada, karena ini merupakan program dari Kementerian Dalam Negeri. Kemungkinan di daerah ini sudah pasti ada yang namanya Redcar. Lalu kita punya namanya GEMPAR, Gerakan Masyarakat Punya Apa. Gerakan Masyarakat Punya Apa ini merupakan kampanye pencegahan kebakaran di masyarakat yang mewajibkan seluruh petugasnya bisa menanggulangi kebakaran secara dini. Kalau di biasanya dari dewan itu ada asmas, jadi masyarakat meminta apar kepada dewan. Biasa gitu. Setelah kalau misalnya kosong itu akan diberikan, bisa kita akan menganggarkan di tahun sebelumnya. Karena asmas ini kalau di DKI itu wajib hukumnya untuk ditanggung. Ini merupakan sebenarnya langkah ketika di daerah itu masih minim banyak, tapi pos pemadam kebakaran yang sangat terbatas, jarak tempuhnya juga yang sangat jauh antara pos dengan pemukiman. APAR ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir kerugian atau meminimalisir kebakaran awal. Ini bisa dilakukan. Sebenarnya, pola hidup yang benar tidaklah susah, akan tetapi juga tidaklah mudah. Hal itu dikarenakan setiap orang mempunyai kondisi tubuh yang berbeda-beda. Konsumsi jus setiap hari dipercaya bisa mendatangkan manfaat baik bagi kesehatan. Baik, itu yang saya jelaskan
Moga-moga bisa difahami. Silahkan kalau ada yang bertanya. Nah kalau dia pakai kateter, sholatnya bagaimana? Terima kasih, pertanyaan yang bagus, dan moga-moga penjenengan tidak ada yang kena seperti itu, nggih? Iya. Tapi penting untuk diketahui kalau penjenengan ada tetangga atau ada siapa yang mengalami seperti itu hukumnya hukum darurat. Kebakaran 2020 sampai dengan 2025 saat ini mungkin kebakaran kalau dibandingkan dengan penyelamatkan lebih banyak penyelamatatan, Pak. Karena cicing, evakuasi ular, serangkaian itu sangat luar biasa bagi kami. Jadi tren sekarang itu melihat tren kebakaran itu sekarang sudah kurang tren lagi, trennya penyelamatan yang lebih banyak. Bisa 2 kali permintaan bantuan baik emergensi maupun non emergensi pasti menghubungi pemadam kebakaran. Oke, next. Nah, untuk penyelamatannya yang sangat luar biasa jumlahnya itu dibandingkan dengan kebakarannya. Mulai dari tahun 2020 yang permintaannya sangat sedikit, ketika media sosial ini sudah berkembang sangat pesat ya, dengan jari-jari yang mudah melaporkan aduan dengan difasilitasi oleh Pemprov DKI melalui aplikasi Jaki, sehingga masyarakat DKI sangat mudah untuk melaporkan apapun kejadiannya, sehingga pelonjakannya sangat luar biasa. Oke, next. Nah, ini bidang kami, Bu, bidang kerjasama dan informasi. Kita ada seksi kerjasama dan kehumasan, ada subkelompok sistem informasi. Kalau subkelompoknya Bapak Ibu Elkuri yang bersama kita. Lalu ada seksi data dan informasi. Jadi kita yang mengelola aplikasi-aplikasi yang ada di Damkar, juga kerjasama dengan luar negeri. Dan seksi data ini juga mengolah data, jadi pengeluaran data untuk kebutuhan media dan lain-lainnya dikeluarkan satu pintu dari seksi data ini dan informasi. Next. Ini aplikasi yang sedang kita kembangkan terus, yaitu Super Apps Jaga Api Jakarta, yang di dalamnya itu ada aplikasi CC, Satgas, dan juga Siap Damkar. Next. Ini sosial media kami, ada di Instagram, ada di Humas Fire namanya. Mungkin Bapak Ibu semua kalau belum mau melihat update terkait kegiatan kami, itu bisa follow kami di Humas Fire. Oke, next. Nah, ini bidang sarana. Nah, ini bidang yang sangat vital sekali karena terkait pengadaan peralatan sarana prasarana legal melaksanakannya seperti itu. Lanjut. Ini unit-unit yang kita miliki, mulai dari unit pompa, unit rescue, unit medan berat sampai dengan ambulans seperti itu. Ini tersebar di 5 wilayah kota dan dinas. Oke, selanjutnya ini jumlah unit pompa kita ada 282, unit rescue ada 68, ada perahu karet, ada 6 kapal pemadam, ada 6 unit pengendali otomatis, unit ambulan, dan juga 22 unit tangga. Ini kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Damkar DKI. Next. Ini kapal yang untuk memitigasi kebakaran di perairan, mulai dari penyelamatan juga dengan kebakaran. Ini ada di bersandar di Pulau Tidung, Pulau Seribu. Oke, lanjut. Kita terdapat 170 pos pemadam kebakaran yang tersebar di 5 wilayah kota dari 256 kelurahan yang ini. 267 kelurahan. Jadi target kita sebenarnya
setiap kelurahan itu ada satu pos. Jadi saat ini kita masih berada di 170 pos pemadam kebakaran. Lanjut. Nah ini ada titik-titik hidran juga yang kami miliki, baik hidran kota ataupun hidran mandiri. Hidran mandiri ini tidak dialiri air ketika dia tidak dioperasionalkan. Jadi disebut hidran kering kalau kita bisa bilang. Ketika ada terjadi kebakaran di wilayah tersebut, baru hidran tersebut akan dialirkan air dari mobil pemadam maupun dari pompa yang sudah disiapkan. Next. Ini yang tadi saya sampaikan, kita punya 5 wilayah kota administrasi mulai dari pusat sampai dengan timur bersama dengan Kepulauan Seribu. Lanjut. Ini alamat-alamatnya kami Pak, mulai dari Jakarta Pusat ada di sebelah kami, Jakarta Utaranya ada di Semper, Jakarta Barat ada di Tanjung Duren, Selatan ada di Lebak Bulus, persis di bawah MRT, ya MRT Lebak Bulus tuh, karena ketutupan belakang lah kantor kami dan tidak ada kantornya. Jakarta Timur ini ada di Jalan Pemuda, ada di Ciracas tuh. Lanjut. Ini sejarah dari Diklat ya. Kami juga punya Kopusik. Kopusik ini kalau di provinsi DKI Jakarta hanya damkar saja punya, siapa dia juga punya. Itu punya di TNI Pak, Polri. Lanjut. Nah ini kita juga punya laboratorium kebakaran. Ini yang menguji powder apar-apar yang ada yang dijual beli di pasaran. Biasanya mengujinya di lab laboratorium kami, termasuk itu tahan api. Nah selain tugasnya setelah itu juga kita melakukan investigasi kebakaran. Ini dilakukan sebelum Puslapor Polri melakukan itu. Nah ini ketika kebakaran di Erazon yang menewaskan kurang lebih 23 orang. Next. Oke, ini data pelaksanaannya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, nah ini biasanya juga kami melaksanakan, biasanya dilaksanakan di Singapura. Ini orangnya biasanya ganti-ganti setiap tahunnya. Oke, selanjutnya. Terima kasih Ibu Ketua Komisi 1 atas waktunya, dan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Ibnu ya, dan Pak Rahadian. Kalau sudah jelas sekali Pak ya tadi pemaparannya tentang Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Sungguh luar biasa ya Pak ya. Perlengkapannya sungguh luar biasa. Bahkan ada yang kami di Kabupaten Tanggamus ini, dan dalam beberapa hari yang lalu ada beberapa kejadian kebakaran. Tapi memang kadang-kadang yang menjadi persoalan atau mungkin kadang penanganan itu kalau di kami itu sering mengalami keterlambatan. Udah habis dulu Pak, baru datang disemprotin, baru nyemprot udah habis isinya. Kami tentu bertanya bagaimana, bahkan kami lihat tadi 8.000 jumlah yang diselamatkan di tahun 2024 tadi ya. Di depan. Mana penyelamatannya? Biasa sekali. Seperti apa dan bagaimana? Karena memang ini yang pertama ya. Bagaimana agar supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan atau jangan sampai udah habis dulu baru datang. Ini
Kalau menurut aku sih bisa. Ya gitu ya. Kenapa tuh bisa pecah? Kan kekuatan genggaman kayaknya lebih kuat daripada kekuatan cangkang telur. Nah, itu tadi adalah jawaban dari teman-teman yang kita tanyai apakah telur kalau digenggam atau diremas seperti ini. Pemirsa, di segmen kedua, Eni akan kasih lagu untuk Anda. Nih, lagu. Salah satu lagu ini adalah menjadi soundtrack sinetron Ramadan di salah satu TV swasta. Siapakah dia? Ini ada Wali Band with Nyantri ke Surga. Ini dia. Seperti ini Pak ya. Nah itu aja Pak. Jadi kami akan terapkan di Tanggamus. Kalau memang di Jakarta ini ada tunjangan risiko tinggi, ya memang di Tanggamus harus kita berikan juga Pak. Karena ngurus api ini Pak, kadang-kadang kita menyelamatin orang, tapi jangan kita terancam Pak. Jadi kadang-kadang masyarakat ini tamu-tamunya terlambat dikit marah Pak. Ya nggak tahu Pak risikonya. Mereka itu berangkat dari rumah Pak, dari rezeki. Tapi kadang-kadang dimarahin di lapangan. Jadi itu aja Pak pertanyaan saya, seperti akal regulasinya itu memberikan tunjangan risiko tinggi itu Pak. Terima kasih. Masih dari Damkar Provinsi DKI, hanya melengkapi pertanyaan kawan-kawan. Tadi ada pemaparan bahwa Damkar DKI menjadi salah satu utusan lomba-lomba internasional. Dan saya lihat juga dari postur tubuh, mungkin berat badan, apakah ada standar Pak untuk di Damkar DKI ini berat badan maksimal ideal gitu, idealnya sesuai dengan apa yang ada di ilmu kesehatan. Terus apakah ada memang pembinaan ketika sudah melebihi dia harus menurunkan atau ada rolling di dinas, karena kita temui di kalau di kami itu masih ada yang memang dia petugas aktif tapi badannya gemuk gitu. Ada di lapangannya bagaimana gitu. Apakah SOP itu ada di dinas? Untuk kita sendiri yang ada di Indonesia ini yang berpusat di DKI ini, apakah mengadakan juga untuk seluruh pemadam kebakaran di dinas yang ada di Indonesia? Kalaupun memang ada, biasanya kapan supaya kami bisa menyampaikan di kabupaten kami untuk bersiap-siap. Terima kasih. Tidak mungkin dan kami pulang, tapi pulang ini kita punya yang namanya respon time. Di kami itu respon time 15 menit. Di seluruh studi di Indonesia itu rata-rata 15 menit. 15 menit. Jadi 15 menit dari masyarakat rekod kami, bukan dari kebakarannya. Tapi ketika kebakaran di satu lokasi, lalu Bapak merekod ke kami, itu hitungannya Pak. 15 menit itu ketika Bapak rekod ke dinas pemadam. 15 menit sampai dengan kami tiba di lokasi. Itu respon. Di DKI itu saat itu. Kalau di sana DKI itu respon time saat ini 8 menit. 8 menit. Seperti itu. Nah, bagaimana sih antisipasinya ketika ini bukan hanya di Tanggamus saja Pak. Kami menerima anggota dewan dari beberapa daerah, keluhannya sama Pak. Keluhannya sama. Antisipasinya adalah pertama kita harus menguatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Karena
damkar ini juga tidak bisa bekerja sendiri Pak. Kami butuh juga masyarakat itu aktif masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Itu yang kami lakukan di sini. Apalagi di kami ini padat hunian ya Pak. Mungkin izin kalau di daerah itu dengan rumah yang jarak jauh Pak, ketika habis satu saja Pak. Kalau di kami yang satu kebakar itu bisa satu RW yang habis. Seperti itu. Resiko penyebarannya sebenarnya lebih cepat di DKI Jakarta. Nah ini yang kami lakukan adalah kami melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pelatihan Pak. Pelatihan kebakaran. Yang pertama kita memberikan apa yang tadi saya bilang. Kami menerima tamuan dari Asmas. Jadi biasanya dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan pada menyambut pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto sini aja Pak ya. Tujuan kami Komisi 1 ke Jakarta ini seri tata cara pemadam kebakaran yang ada di daerah DKI Jakarta yang kalau bisa kami terapkan di Kabupaten Tanggamus, karena melihat tata cara pemadam kebakaran DKI Jakarta sudah cukup luar biasa memuaskan dan antisipasi kebakaran tidak terjadi lagi. Maka akan kami usahakan, kami terapkan di Kabupaten Tanggamus melalui instansi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanggamus. Tentunya kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyambut baik kunjungan dari Kabupaten Tanggamus. Tadi kita sudah sharing mengenai bagaimana strategi operasi kebakaran dan penyelamatan di Pemprov DKI Jakarta, juga terkait dengan bagaimana manajemen SDM dan juga bagaimana bekerja sama dengan wilayah sekitarnya. Ya, harapan sendiri Pak Ibu untuk Kabupaten Tanggamus ini? Harapannya mudah-mudahan dengan kunjungan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi dalam upaya peningkatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Tanggamus. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini menjelang siang, kami dari Komisi 1 8 orang anggota alhamdulillah bisa hadir semua, bisa menghadiri acara di Dinas Kebakaran Provinsi DKI. Alhamdulillah banyak yang kami dapat, banyak yang kami terima, banyak kami serap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kabupaten kita. Terkait hibah alat peralatan kebakaran sendiri gimana Pak Haji? Terkait hibah, tadi informasi dari Dinas Kebakaran bahwasanya untuk sementara mereka belum menghibahkan di tahun 2026, mereka terakhir di tahun 2025. Kami berharap nanti ke depan akan ada hibah kembali dari DKI, Provinsi DKI terkait masalah perlengkapan, khususnya nanti yang kita terima di Kabupaten Tanggamus. Semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tanggamus. Tanggamus. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 5 DKI. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke.